Halo semuanya, kembali lagi guys bersama saya di channel yang membahas sebuah alur cerita anime. Oke guys, kita lanjutkan cerita anime yang berjudul Kutangkis Semua dalam bahasa Indonesia ya. Seperti biasa kita akan review dulu episode sebelumnya ya, supaya tidak lupa. Sebelumnya, Nur pergi ke dalam gua untuk menemui seorang gadis yang sedang dikepung oleh beberapa pengawalnya dan bos dungeon. Tiba-tiba, bos dungeon yang sedang mengamuk menyerang dan membantai semua pengawal gadis tersebut. Nur segera menyelamatkan gadis itu dari serangan bos dungeon menggunakan beberapa tangkisan. Pada akhirnya, Nur mengerahkan semua kemampuan yang dimilikinya. Nur berhasil menangkis pedang yang dibawa oleh bos dungeon dan mengembalikannya sehingga bos dungeon tertebas oleh pedangnya sendiri. Setelah semuanya selesai, Nur menghampiri gadis itu untuk memastikan dia baik-baik saja, kemudian pergi tanpa sepatah kata pun, seperti hantu. Setelah terjadi pertempuran sengit di dalam gua, orang-orang pun sangat sibuk membereskan mayat sapi dan korban yang mengawal gadis itu dari pembantaian oleh sapi, dan kemudian terlihat gadis yang diselamatkan Nur sedang melakukan penghormatan terakhir pada pengawalnya yang telah gugur. Kemudian, seorang pengawal perempuan yang sangat tergesa-gesa menghampiri gadis itu sambil memanggilnya Putri Lindbergh. Pengawal itu segera meminta maaf karena telah membiarkan Putri pergi sendirian karena ada upacara peresmian di kerajaan. Nona Line segera menenangkan pengawal perempuan itu, mengatakan bahwa itu semua kesalahannya karena ingin pergi sendirian tanpa ditemani pengawal khususnya. Selang beberapa waktu, datanglah seorang laki-laki bernama Tuan Darken. Tuan Darken memberikan sebuah pesan dari Tuan Rain untuk bertemu dengan Nona Line di istana karena ada hal penting yang perlu dibicarakan. Di istana, Darken dan atasannya, Rain, keduanya mencurigai adanya sabotase yang menyebabkan munculnya iblis sapi yang menyerang Line di dungeon tempo hari. Darken mengungkapkan bahwa mereka menemukan sebuah cincin yang memicu amukan sapi itu. Setelah Oken, rekannya, meneliti cincin tersebut, ternyata di dalamnya terdapat batu sihir dengan kemurnian yang sangat tinggi. Selain itu, di dalam cincin tersebut terdapat lambang yang kemungkinan besar berasal dari kekaisaran sihir Deridas. Cincin tersebut tidak ditemukan di pasaran. Mereka menyimpulkan bahwa kekaisaran Deridas mungkin sedang merencanakan perang untuk merebut sumber daya kekaisaran. Kemudian, mereka berdua membicarakan Nur yang telah berhasil membasmi iblis sapi dengan satu pedang dan menghilang seperti ilusi setelah dibuntuti oleh korps rahasia. Kemudian kita berpindah ke tempat Nur bekerja, yaitu Serikat Petualang. Nur sedang menghampiri Pak Tua. Sontak, Pak Tua terkejut melihat Nur masih hidup, karena ada berita tentang kemunculan iblis tingkat A yang menyerang di daerah tempat Nur terakhir bekerja. Untungnya, Nur selamat. Nur pun menjelaskan bahwa setelah bekerja, dia merasa ada yang membuntutinya. Kemudian, Nur pulang ke rumahnya untuk beristirahat karena kelelahan. Pak Tua itu bersyukur Nur tidak bertemu dengan iblis tingkat A tersebut, dan mengatakan bahwa iblis itu dikalahkan oleh seseorang dengan satu serangan saja. Dengan wajah polos, Nur memuji kehebatan pahlawan yang dibicarakan Pak Tua itu. Setelah menerima upah dari Serikat Petualang atas pekerjaannya, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang Nur, seolah-olah dia telah menemukan apa yang dicari selama ini. Ya, itu adalah Nona Line, yang sedang mencari orang yang menyelamatkannya dari bahaya tempo hari. Nona Line melihat sekelilingnya dan menyadari terlalu banyak orang yang memperhatikan. Kemudian, Nona Line meminta Nur untuk pindah ke tempat lain dan mengikutinya. Pak Tua kaget, khawatir Nur telah membuat masalah dengan Nona Line sehingga dia mencarinya. Namun, Nur menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apa-apa, dan Pak Tua menyarankan Nur untuk mengikuti Nona Line. Setelah berjalan cukup jauh, Nona Line dan Nur mulai berbicara. Sebelumnya, Nur meminta maaf karena bertemu di tempat seperti itu, tetapi Nona Line hanya ingin berterima kasih telah menyelamatkan nyawanya tempo hari. Nona Line ingin memberikan hadiah dan kompensasi sebagai rasa terima kasihnya. Namun, Nur menerima ucapan terima kasihnya dan merasa itu sudah cukup. Meskipun Nona Line bersikeras ingin memberikan hadiah, Nur menolak pemberian tersebut, mengatakan itu sudah cukup. Nona Line pun menangis, mengatakan bahwa dia tidak akan pergi kalau Nur tidak mau menerima hadiah sebagai rasa terima kasihnya. Nur kemudian teringat dengan pengalamannya sewaktu ingin belajar di sekolah keterampilan dan memohon untuk bisa diizinkan belajar di sana. Akhirnya, Nur menyetujui permintaan Nona Line untuk bertemu ayahnya. Setelah sampai di rumahnya Nona Line, Nur tidak tahu bahwa Nona Line adalah putri dari kaisar. Nur masuk ke dalam istana dengan keheranan. Sambil berjalan,
Nona lain menanyakan nama Nur karena sejak bertemu, dia belum tahu nama orang yang menyelamatkannya. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Dalam perjalanan menemui ayahnya, Nona lain dan Nur bertemu dengan pengawal pribadinya, yaitu Ines. Ines memasang mata waspada pada Nur karena khawatir terjadi sesuatu pada putri lain. Kemudian, Ines membawa Nona lain dan Nur untuk bertemu dengan ayahnya Nona lain. Di perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan Gilbert, seorang pemuda sok keras yang mengarahkan tombak ke mata Nur. Ines menghentikan intimidasi tersebut dan menjelaskan bahwa Nur adalah tamu Nona lain, lalu mengajaknya ke ruang audiensi. Setelah sampai di ruang audiensi, Nona lain memanggil ayahnya yang sedang berbicara dengan Tuan Rain. Tuan Rain melihat jubah petualang yang dipakai oleh putri lain dan terkejut, bertanya apakah Nona lain pergi keluar. Nona lain menjelaskan bahwa dia pergi keluar untuk menemui orang yang menyelamatkannya tempo hari. Nur meminta maaf karena merasa lancang dan tidak sopan atas penampilannya. Dia menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang bangsawan atau semacamnya dan tidak tahu etika ketika berada di istana, sehingga dia bisa saja melakukan sesuatu yang dianggap tidak sopan. Namun, ayah Nona lain sangat berterima kasih karena Nur sudah repot-repot datang ke istana. Ayahnya lain merespons bahwa sikap Nur yang sangat jujur membuatnya lebih nyaman untuk berbicara dengan Nur. Ayahnya lain berterima kasih kepada Nur karena telah menyelamatkan putrinya dari bahaya. Ayahnya lain ingin memberikan hadiah kepada Nur dan menanyakan apa yang dia inginkan. Namun, Nur menjawab dengan lantang bahwa dia tidak menginginkan apa-apa. Nur merasa ucapan terima kasih saja sudah cukup baginya. Dia tidak mau imbalan mewah atau lainnya. Ayahnya lain terkejut dan bingung. Kemudian, dia melihat sebuah pedang yang sangat berharga bagi ayahnya, dan dia berniat memberikannya kepada Nur. Setelah menerima pedang itu, Nur terkejut karena pedang itu sangat berat. Namun, Nur masih enggan menerimanya karena menganggap pedang itu terlalu berharga. Ayahnya lain menjelaskan bahwa pedang itu adalah hasil dari perjalanan dan diberikan oleh seorang teman. Akhirnya, Nur menerima pemberian dari ayahnya lain. Ayahnya lain kemudian meminta Nur untuk mencoba mengayunkannya. Dengan kekuatan fisiknya, Nur mencoba mengayunkan pedang tersebut. Seketika angin bergelombang ke segala arah, mengejutkan semua orang. Nur mampu mengayunkan pedang itu dengan satu tangan, tidak heran jika Nur bisa mengalahkan iblis tersebut. Namun, tidak sampai di situ. Nur diminta untuk melatih putri lain dan melindunginya karena akhir-akhir ini banyak bahaya yang mengancam putrinya. Namun, Nur menolak karena menurutnya tidak ada yang perlu diajarkan kepada Nona lain. Dalam perjalanan pulang, Nur dikejutkan oleh Ines yang menemuinya dan meminta maaf atas sikapnya yang lancang saat pertama kali bertemu. Mereka kemudian saling berkenalan dengan santai. Namun, setelah selesai berbicara dengan Ines, tiba-tiba Gilbert datang dengan sikap sok keras dan menantang Nur untuk bertarung. Oke, untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jika kalian suka dengan videonya, subscribe, like, dan share ke teman kerja, teman nongkrong, dan ke semua wilayahnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.